Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo Bapak dosen. Semoga Bapak dosen dengan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Miftah Pauji dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1C dari kampus STAI Dr. KEZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menjabarkan dan menganalisis hasil bacaan saya mengenai filsafat positivisme sebagaimana dalam penugasan pertemuan ke-12 dari matkul pengantar filsafat dengan dosen pengampu Bapak Arif Maulana MUD. Nah, pertemuan kali ini hampir sama dengan pertemuan sebelumnya mengenai filsafat empirisme dengan kriteria tugas yaitu menentukan salah satu tokoh sebagai fokus dalam bahan penugasan kali ini. Dan tokoh dalam filsafat positivisme yang saya pilih yaitu seorang Auguste Comte. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana proses perkembangan dari filsafat positivisme. Baik, saya jelaskan teman-teman, positivisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa hukum alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak segala kegiatan atau segala aktivitas yang berkaitan dengan metafisik. Data-data dari positivisme ini hampir sama dengan data-data empiris. Empiris itu apa sih? Empiris itu adalah suatu metode atau suatu cara untuk mencari pengetahuan dengan cara percobaan dan penelitian, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam positivisme merupakan empirisme. Mengapa demikian? Karena dilihat dari bentuk dan segi tertentu banyak memiliki kesamaan atau bisa disebut sama. Dan dapat disimpulkan bahwasanya segala pengetahuan adalah pengetahuan empiris. Mungkin seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam sejarah positivisme awal mulanya. Awal mula muncul pada abad ke-19 yang dipelopori atau yang digaungkan oleh seorang sosiolog terkenal yang bernama Auguste Comte. Dengan karya beliau yang sangat terkenal pada saat itu yang terdiri dari 6 jilid yang berjudul The Course of Positive Philosophy. Dan Comte berpendapat bahwasanya prinsip-prinsip yang ada pada positivisme ini masih banyak digunakan oleh para tokoh-tokoh atau para ilmuwan sosial, para peneliti sosial pada saat itu. Kemudian muncul kembali seorang sosiologi dari Inggris yang bernama John Stuart Mill. Beliau menggabungkan dan memodifikasi pemikiran-pemikiran dari seorang Comte dan dijadikanlah ke dalam satu karya beliau yang berjudul A System of Logic. Dan karya beliau itu sangat terkenal pada saat itu. Sehingga muncul kembalilah seorang sosiolog dari Prancis yang bernama Émile Durkheim. Durkheim ini memodifikasi dan mengakuisisi, kemudian menguraikannya ke dalam bentuk sebuah metode yang dia beri nama yaitu Rules of Sociological Method. Metode ini banyak dipakai oleh peneliti-peneliti sebagai pegangan atau sebagai acuan pada saat itu dalam melakukan penelitiannya oleh peneliti sosial yang beraliran positivisme. Durkheim pernah berpendapat bahwasanya objek studi sosial adalah fakta sosial. Jadi dia berpendapat bahwasanya untuk mencari objek studi sosial harus menemukan fakta sosial. Fakta sosialnya itu apa saja sih? Ada bahasa, ada sistem politik, ada sistem hukum, kemudian ada pendidikan dan lain sebagainya. Dia pernah berpendapat bahwasanya untuk mencari kebenaran dari objek tersebut maka harus ditanyakan kepada objek itu sendiri. Jadi misalkan seperti ini, untuk kita mengetahui berita yang terjadi di sana atau yang terjadi di tempat lain, nah kita harus bertanya kepada orang yang ada di sana, yang melihat atau yang merasakan kejadian tersebut. Nah seperti itu, hampir sama. Kemudian masuk ke dalam kriteria-kriteria dalam positivisme, kriteria untuk ilmu pengetahuan dan objek ilmu pengetahuan, serta pernyataan-pernyataan dalam ilmu pengetahuan. Itu ada kriteria-kriterianya, teman-teman. Bagi objek pengetahuan atau objek ilmu pengetahuan ada 3 kriteria, yaitu yang pertama dapat diamati, dapat diukur, dapat diulang. Untuk objek ilmu pengetahuan ada 3, dapat diamati, dapat diukur, dapat diulang. Sementara untuk proporsi-proporsi ilmu pengetahuan ada 2, yaitu mengenai dapat diamalkan, dapat diuji. 2, diuji dan dapat diamalkan. Jadi ada 5 totalnya, teman-teman. Untuk objek ilmu pengetahuan ada 3, dapat diukur, dapat diulang, dapat diamati. Sementara untuk proporsi-proporsi ilmunya ada 2, yaitu dapat diamalkan, dapat diuji, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam tahap perkembangan mengenai
positivisme. Nah, positivisme ini pada tahap perkembangannya itu ada 3 tahap perkembangan, teman-teman. Yang pertama, positivisme ini menempatkan sosiologi sebagai tempat utama dalam sejarahnya. Mengapa demikian? Bahwasanya karena tadi saya sebutkan bahwasanya dalam perkembangan positivisme ini diawali oleh para sosiolog terkenal seperti Auguste Comte, ada John Stuart Mill, ada Emile Durkheim. Makanya ditempatkanlah sosiologi ini di tempat yang pertama. Nah, kemudian menyusul ada ilmu pengetahuan dan ilmu tentang logika yang digaungkan oleh seorang J.S. Mill dan Spencer dan lain sebagainya. Kemudian ke tahap yang kedua, yaitu di sini dimulai pada tahun 1870 sampai 1890 yang berkaitan dengan tokoh seperti Mach dan Avenarius. Nah, keduanya ini meninggalkan sebuah metode tentang pengetahuan formal mengenai objek-objek nyata yang objektif, sehingga pengetahuan tersebut dijadikanlah salah satu ciri awal dari positivisme awal, seperti itu. Kemudian tak berlangsung lama muncul kembali tahap ketiga. Di tahap ketiga ini, dalam perkembangan positivisme ini berada di dalam lingkaran Wina dengan tokoh-tokoh seperti Onuret, ada Slick, ada Frank, kemudian dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh tersebut dibantu oleh salah satu kelompok yang sangat terkenal pada saat itu, yaitu kelompok filsafat ilmiah Berlin. Nah, kedua kelompok ini menggabungkan visinya dan kemudian memakai aliran-aliran seperti aliran atomisme logis, positivisme logis, dan aliran semantik, dan dijadikan pokok bahasan seperti pokok bahasan bahasa, kemudian sistem pendidikan ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menyempurnakan positivisme ini muncul kembali ada yang bernama positivisme logis. Apa sih positivisme logis? Positivisme logis itu adalah satu aliran filsafat yang membatasi pemikirannya terhadap segala sesuatu yang dapat dibuktikan secara pengamatan saja. Nah, seperti itu. Tapi tujuannya ini yaitu membuktikan segala sesuatu dengan tidak membatasi pikirannya dengan cara verifikasi secara empiris. Jadi membatasi pikiran untuk pengamatan saja, tapi meluaskan pikirannya itu untuk empiris. Seperti saya jelaskan tadi, empiris itu adalah segala satu cara untuk menentukan atau mencari pengetahuan dengan cara percobaan. Jadi dalam positivisme logis ini tidak hanya diamati, tapi juga harus dicoba atau percobaan dan penelitian yang mendalam agar mengetahui kebenaran yang ada. Seperti itu. Baik teman-teman, kemudian kita masuk ke dalam positivisme pada saat itu dikenal sebagai salah satu hal untuk mengungkap kebenaran realitas yang ada yang paling teruji kebenarannya. Makanya pada saat itu positivisme ini digunakan kurang lebih 400 tahun oleh para peneliti-peneliti sosial dalam mengungkap kebenaran realitas yang ada, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai bagaimana latar belakang dan peranan yang dilakukan oleh filsuf yang Anda pilih. Dan di sini filsuf yang saya pilih adalah Auguste Comte. Auguste Comte lahir di kota Montpellier, Prancis Selatan pada tanggal 19 Januari 1798. Ia berasal dari keluarga pegawai negeri yang beragama Katolik. Ia memiliki nama lengkap Isidore Auguste Marie Francis Xavier Comte. Ia melangsungkan pendidikannya di École Polytechnique University di Paris pada tahun 1814. Nah, tak lama berselang pada tahun 1818, École Polytechnique ini harus ditutup dikarenakan akan dilakukan reorganisasi. Nah, jadi sedikit info bahwasannya École Polytechnique ini adalah salah satu universitas yang menganut kesetiaannya terhadap idealis republikanisme dan filosofi proses. Setelah dia keluar atau misalkan setelah dia École Polytechnique ini tutup, Comte sendiri berpindah pendidikannya dan melangsungkan pendidikannya kembali di sekolah kedokteran di Montpellier. Tak lama kemudian, Comte melihat adanya perbedaan yang mencolok antara agama yang dianutnya, yaitu agama Katolik, dengan pemikiran keluarga monarki, yang menyebabkan dia harus keluar dari kota Paris. Kemudian pada bulan Agustus 1817, ia bertemu dengan seorang intelektual yang bernama Claude Henry de Rouvray, atau biasa disebut dengan Henry de Saint-Simon. Nah, beliau mengangkat seorang Comte menjadi anak angkatnya sekaligus menjadi sekretarisnya, dan membuat Comte secara tidak langsung harus berkecimpung di dunia intelek bersama Henry de Saint-Simon. Pada tahun 1824, tak lama, Comte akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan atau meninggalkan Saint-Simon karena ketidakcocokan paham antara Comte dan Saint-Simon. Kemudian Comte meneruskan penelitiannya mengenai filsafat positivisme
dengan mengemukakan satu rencana yang dia beri nama rencana studi ilmiah untuk pengembangan kembali masyarakat pada saat itu. Namun sangat disayangkan ketika dia kehilangan posisi akademisnya, dia harus dia harus rela, yaitu karena terhambatnya penelitian yang ia gaungkan. Tapi dia melanjutkannya dan mendapatkan beberapa bantuan dari sponsor dan juga bantuan finansial dari rekan-rekannya. Kemudian pada tahun selanjutnya, Comte akhirnya menikahi seorang wanita yang bernama Messins, yang bernama Caroline Messins. Pada tahun 1826, Comte terkenal dengan sifatnya yang arogan, yang kejam, serta sifatnya yang pemarah. Dan pada tahun 1826 ini dia harus masuk ke rumah sakit jiwa karena gangguan mental yang dialaminya. Kemudian beberapa setengah tahun kemudian dia melarikan diri dari rumah sakit jiwa tersebut dan akhirnya dia dirawat kembali oleh istrinya, yaitu Caroline Messins, sampai sembuh. Kemudian pada tahun 1842 dia dan istrinya harus berpisah, bercerai karena alasan itu tidak diketahui, sehingga membuat Comte akhirnya hidup seorang diri pada saat itu. Dan itu pun tidak membuat dia menjadi patah semangat dalam penelitiannya. Sehingga tidak berselang lama kemudian, setelah berpisah dengan Caroline Messins, akhirnya Comte pun menulis sebuah buku yang terdiri dari 6 jilid yang ia beri nama dengan The Course of Philosophy Positive, yang itu adalah awal dari filsafat positivisme. Teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai peranan yang dilakukan oleh filsuf yang Anda pilih. Nah, Comte ini mempunyai beberapa peranan, antara lain ia menggaungkan positivisme, kemudian menciptakan hukum 3 tahap atau three laws of stage. Kemudian ia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan. Yang pertama dari positivisme, sebagaimana dalam KBBI diartikan bahwasanya positivisme ini adalah satu aliran filsafat yang menyatakan bahwa hukum alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang paling benar, dan menolak adanya segala kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan metafisik. Kemudian menurut istilah ini adalah positivisme ini adalah cara memandang dunia dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau ilmu sains. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada menciptakan hukum 3 tahap atau three laws of stage. Nah, hukum 3 tahap ini dibagi 3 mengenai perkembangan dari manusia. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap teologis, tahap yang kedua itu adalah tahap metafisis, tahap ketiga itu adalah tahap positif. Nah, tahap pertama ini berlangsung sebelum 1300 Masehi. Nah, tahap ini disebutkan bahwasanya dalam tahap teologis ini, yaitu manusia masih mempercayai adanya Tuhan, dewa, dan roh. Jadi segala gejala-gejala alam ini manusianya pada saat itu mempercayai bahwa segala gejala alamnya terjadi karena adanya Tuhan, ruh, dan dewa. Kemudian masuk ke dalam tahap metafisis. Nah, tahap ini terjadi setelah tahun 1300 Masehi. Di tahap ini adalah tahap transisi antara tahap teologis dan tahap positif. Pada tahap ini pun masih mempercayai segala gejala alam ini terjadi masih akibat Tuhan, dewa, ataupun roh. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu adalah tahap positif. Di tahap ini mulai berlakunya pemikiran-pemikiran atau cara-cara empiris. Dan tahap ini terjadi pada tahun 1800 Masehi ke atas. Nah, setelah di tahap ini manusia mempercayai bahwasanya segala gejala alam ini dapat diterangkan dengan akal budi, tapi dijelaskan dengan cara-cara empiris atau cara-cara percobaan, seperti itu. Jadi diterangkan dengan akal budi, segala gejala alam diterangkan dengan akal budi, tapi dijelaskan dengan secara empiris atau secara percobaan atau penelitian. Nah, seperti itu. Kemudian masuk kepada yang ketiga, yaitu mengklasifikasikan ilmu pengetahuan. Comte ini mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ilmu matematika, ilmu astronomi, biologi, kemudian ada ilmu sosiologi, ada ilmu chemistry, dan juga ada ilmu kimia. Ada 6. Ada kimia, sosiologi, kemudian ada fisiologi atau biologi, ada chemistry, astronomi, dan matematika. Jadi 6. Seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman, itulah beberapa peranan-peranan dari seorang Comte dalam positivisme. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai apa pandangan epistemologi dari
filsuf yang Anda pilih, serta bagaimana cara membuktikan kebenaran, dan yang terakhir itu apa kriterianya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pandangan epistemologi. Bahwasannya Comte pernah berkata bahwasanya segala pertanyaan akan disebut benar jika sesuai dengan fakta, tapi sebaliknya segala pertanyaan itu tidak akan disebut benar jika tidak sesuai dengan data empiris. Nah, data empiris ini saya tegaskan kembali, data empiris ini adalah suatu cara untuk mengetahui pengetahuan dengan cara percobaan dan penelitian, seperti itu. Jadi sebuah pernyataan atau sebuah pengetahuan tidak akan dapat diakui jika tidak melalui percobaan atau penelitian, seperti itu. Jadi hampir sama dengan filsafat empirisme kemarin, itu yang pertama. Kemudian dia menciptakan beberapa pandangan, yaitu mengenai klasifikasi ilmu pengetahuan dan juga hukum tiga tahap yang tadi saya sampaikan dalam peranannya itu. Yang pertama, hukum 3 tahap dibagi menjadi 3, itu adalah tahap teologis, tahap di mana manusia masih mempercayai bahwasannya alam ini terjadi karena adanya Tuhan, roh, dan dewa. Kemudian tahap kedua ada tahap metafisis, di mana ini adalah tahap transisi atau tahap perpindahan antara tahap metafisis, tahap positif dan juga tahap teologis. Di tahap ini pun masih mempercayai gejala alam ini terjadi karena adanya Tuhan, dewa, dan roh. Kemudian di tahap yang terakhir ini berbeda, yaitu tahap positif, di mana gejala-gejala alam ini dapat dibuktikan dengan akal budi. Nah, akal budi ini dapat diterangkan dengan cara-cara empiris atau cara-cara percobaan, seperti itu. Kemudian tak lupa yang ketiga itu mengklasifikasikan ilmu pengetahuan. Nah, secara tidak langsung klasifikasi ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 6 oleh seorang Comte. Yang pertama ada ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu chemistry, dan juga ilmu sosiologi, 6. Nah, itu ada beberapa contoh dari epistemologi seorang Comte. Kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu mengenai bagaimana cara membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang dianut oleh Comte. Comte pernah berpendapat bahwasanya untuk mengetahui kebenaran dari pengetahuan harus dilakukan dengan cara-cara yaitu melakukan pengamatan, melakukan penelitian, dan juga pembelajaran. Nah, dari segi ini pun hampir sama dengan cara-cara yang dilakukan oleh empirisme pada saat filsuf yang saya pilih pada saat itu, yaitu Francis Bacon. Nah, jadi tahap ini masih sama dengan empirisme. Jadi ada tahap yang bernama observasi, yaitu pengumpulan fakta. Yang kedua ada eksperimentasi, yaitu tahap-tahap pengkajian fakta-fakta. Yang ketiga ada tahap komparasi dalam filsuf yang Auguste Comte ini. Jadi 3 tahap, yaitu observasi, eksperimentasi, dan juga komparasi. Observasi pengumpulan fakta, eksperimentasi ini adalah pengkajian fakta, dan komparasi ini adalah membandingkan fakta-fakta sehingga dapat diterapkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan, seperti itu. Dan dapat dibuktikan dengan cara-cara tadi 3 tahap, observasi, eksperimentasi, dan komparasi, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada kriterianya. Kriteria ilmu pengetahuannya itu seperti apa? Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, pada sebelumnya, yaitu dapat dikatakan bahwasanya dalam positivisme ini ada syarat-syarat khusus untuk ilmu pengetahuan. Kriteria khusus yang pertama, untuk objek ilmu pengetahuan ada 3, yaitu dapat diamati, dapat diukur, dapat diulang. Ada 3, teman-teman, kriteria untuk objeknya, dapat diamati, dapat diukur, dapat diulang. Sementara untuk tahapnya itu proporsi dari ilmunya sendiri, yaitu ada 2 tahap, yaitu ilmunya harus dapat diuji dan dapat diamalkan. Jadi seperti itu kriterianya. Untuk objek ada 3, yaitu dapat diamati, dapat diukur, dapat diulang. Sementara untuk ilmunya sendiri ada 2, yaitu dapat diuji dan dapat diamalkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu adakah manfaat dari pandangan filsuf yang Anda kaji, kemudian adakah implikasinya. Baik, untuk manfaat mungkin saya bagikan menjadi 3 kriteria, teman-teman. Ada kurikulum, pengajar, dan siswa. Manfaat bagi pengajar yaitu manfaat bagi kurikulum adalah bisa menentukan metode-metode baru dalam pembelajaran. Kemudian manfaat bagi pengajar adakah bisa menemukan bagaimana cara pengajaran yang baru sehingga dapat diterima dengan efektif dan dapat dipahami oleh siswa, beserta dengan disiplin ilmu dengan menemukan fakta bahwasanya ilmu ini tepat dan layak untuk diajarkan kepada siswa tersebut. Kemudian manfaat bagi siswa sendiri itu dapat dengan mudah menganalisis ilmu yang dia dapat, bagaimana cara pembelajarannya, bagaimana cara
mengaplikasikannya sehingga dia dapat terapkan di lingkungannya masing-masing. Kemudian untuk implikasi mungkin lebih kepada kurikulum itu sendiri, teman-teman. Jadi untuk implikasi mungkin bisa dapat dikatakan bahwasanya seperti yang dikatakan salah satu tokoh positivisme, bahwasanya studi objek sosiologi itu adalah fakta sosial itu sendiri. Nah, jikalau si kurikulum ini disatukan dengan fakta sosial seperti bahasa, seperti hukum, seperti bidang ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, dikombinasikan menjadi satu kesatuan yang utuh, satu metode pembelajaran, kurikulum bagi peserta didik di pendidikan, maka itu akan menjadikan peserta didiknya itu mungkin lebih intelektual, lebih kreatif dari segi apapun, pengetahuan luas dan sebagainya, tapi dengan cara-cara yang dapat diterima, yang dapat dipahami oleh peserta didik. Itu saja teman-teman dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan dalam segi saya berkata-kata atau bahasa saya yang kurang lengkap atau bahasa saya yang tidak pantas diucapkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena kekurangan kesalahan datangnya dari saya, sementara kesempurnaan dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.